Diskusi. Saya Rizna sebagai host pada podcast Pojok Diskusi kali ini. Belakangan ini, topik bantuan sosial kembali ramai dibahas, terutama ketika harga kebutuhan pokok naik dan masyarakat menaruh harapan pada kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Nah, situasi ini membuat kita perlu melihat kembali bagaimana bantuan sosial dikelola dan sejauh mana efektivitasnya dalam menolong kelompok yang membutuhkan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pada podcast Pojok Diskusi kali ini, kami akan membahas mengenai efektivitas bantuan sosial dalam perspektif kebijakan fiskal Islam. Tetapi pada kali ini saya tidak sendiri. Kami kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang analis kebijakan dan seorang aktivis ekonomi syariah. Halo. Silahkan duduk. Terima kasih telah hadir. Terima kasih juga. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas. Amin. Benar, semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita tentang kebijakan fiskal di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Rizkasi sebagai analis kebijakan serta Saya Nur Fadila sebagai aktivis ekonomi Islam. Baik, kita mulai dari dasar. Rizka, boleh dijelaskan secara ringkas bagaimana sih posisi bantuan sosial dalam kebijakan pemerintah? Nah, tentu kebijakan fiskal ini merupakan pengaturan penerimaan maupun pengeluaran di dalam satu negara untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, seperti pembahasan pada podcast kita kali ini mengenai bantuan sosial. Betul. Nah, bantuan sosial ini merupakan termasuk ke dalam belanja negara, khususnya belanja untuk sosial ekonomi. Tujuannya yaitu menjaga daya beli masyarakat, menolong kelompok yang rentan serta meredam dampak ekonomi yang tidak stabil. Nah, tetapi di Indonesia ini terdapat berbagai macam bentuk bantuan sosial, misalnya program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, bantuan pangan, bantuan subsidi dan lainnya, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Nah, menarik. Jadi bantuan sosial ini bukan hanya angka, tapi juga instrumen penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Betul, dalam pandangan ekonomi Islam, bantuan sosial sebaiknya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memberi peluang masyarakat agar lebih bisa mandiri. Oke. Nah, ini menjadi poin penting karena tujuan jangka panjangnya berbeda antara sekedar konsumsi dan pemberdayaan. Nah, Rizka, bagaimana konteks bantuan sosial di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini? Nah, pada tahun 2023 sampai tahun 2024, anggaran bansos ini meningkat dikarenakan adanya kenaikan harga pangan serta untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan juga terdapat tantangan, misalnya data penerima belum akurat dan tidak tepat sasaran. Ada penerima yang seharusnya tidak menerima, tetapi tetap tercatat. Dan juga kendala lainnya seperti penyalurannya kadang terlambat. Jadi efektivitas bansos ini tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi juga pada kualitas data dan mekanisme penyalurannya, begitu. Benar, tantangan lainnya adalah memastikan bantuan sosial tetap tepat sasaran dan tetap mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nah, dengan begitu, masyarakat bisa merasakan manfaat nyata dan kepercayaan terhadap program pemerintah tetap terjaga. Lila, bagaimana prinsip dasar ekonomi Islam menilai bantuan sosial? Dalam ekonomi Islam kan belanja negara harus berlandaskan kepada kemaslahatan, keadilan, amanah, dan menghindari pemborosan. Betul. Bantuan sosial idealnya langsung diberikan kepada orang yang membutuhkan, bukan sekedar formalitas. Selain itu, bantuan sosial yang diberikan sebaiknya mampu memberikan pemberdayaan masyarakat, misalnya memberikan dukungan keterampilan dan dukungan usaha kecil. Menarik. Jadi ada keseimbangan antara tujuan sosial dan prinsip dasar serta keberlanjutan. Nah, betul. Dengan pendekatan produktif ini, bansos dapat memberikan dampak jangka panjang dan bukan hanya sementara. Nah, jadi ini jelas menunjukkan bahwa fiskal yang baik tidak hanya fokus pada jumlah, tapi juga hasil nyata bagi masyarakat, begitu. Iya. Apakah ada contoh program yang mulai mengarah ke pemberdayaan di Indonesia? Nah, sebenarnya terdapat beberapa program bantuan sosial ini berbasis produktivitas.
misalnya modal usaha mikro. Nah, ada juga yang saya dengar yaitu pelatihan wirausaha. Ya, betul. Itu juga termasuk bantuan sosial berbasis produktivitas serta bantuan alat kerja. Tetapi dengan adanya pendampingan yang tepat agar masyarakat dapat lebih mandiri. Betul, konsep ini sejalan dengan takaful ijma, yaitu saling menolong untuk memperkuat kemampuan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, betul. Jadi bantuan sosial ini bisa menjadi investasi sosial, bukan hanya bantuan sesaat. Begitu. Iya. Nah, sebelum menutup, saya ingin mendengar kesimpulan nih dari masing-masing narasumber. Saya persilakan kepada Saudari Rizka. Nah, jadi bansos ini merupakan instrumen penting fiskal, betul. tetapi efektivitasnya bergantung pada ketepatan sasaran, data penerima yang akurat, serta pengawasan yang baik. Lila. Jadi selain tepat sasaran, bantuan sosial juga seharusnya dapat memberdayakan masyarakat agar lebih bisa mandiri dan tetap mengikuti prinsip ekonomi Islam. Nah, jadi diskusi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat sekaligus prinsip keadilan dan berkelanjutan. Terima kasih kepada narasumber yang Terima telah kasih menyempatkan juga. hadir dan telah berbagi ilmu kepada kita semua. Sampai di sini podcast kita. Semoga bermanfaat bagi sobat pojok diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.